Selamat pagi, Bapak Ibu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan dan Injil hari ini, Jumat 27 Mei 2022. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Banyak umatku di kota ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun
yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita renungkan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini sangat menarik, yaitu tentang doa yang dikabulkan. Ada banyak di antara kita yang selalu mempersoalkan mengenai bagaimana terkabulnya doa-doa kita. Kita sering bertanya, apakah doa-doa kita dikabulkan atau tidak? Doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti dikabulkan, namun butuh waktu, dan doa yang dikabulkan pasti untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan. Pada hari ini, Yesus memberikan peneguhan kepada kita mengenai permohonan yang kita sampaikan kepada Bapa. Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka kita akan mendapatkan segala sesuatu dari Bapa. Dengan demikian, kita harus percaya dengan janji Yesus ini, karena Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Dia juga menghendaki supaya kita selamat sampai ke rumah Bapa. Permohonan yang kita sampaikan akan dikabulkan bukan sesuai ukuran kita yang sering hanya berfokus kepada hal-hal duniawi, melainkan sesuai ukuran keselamatan yang diberikan oleh Bapa dalam Yesus. Marilah berdoa. Ya Yesus, tambahkanlah iman kami agar kami percaya bahwa dalam namamu kami mendapatkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.